Hari ini saudara saya akan bicara tentang menabur dan menuai. Katakan sama-sama, menabur dan menuai. Oke. Nah saya akan mengambil Galatia 6. Ini adalah bagian dari khotbah berseri eksposisi kitab Galatia. Dan ini sudah minggu yang ke-27 saudara ya. Ini 26, kalau nggak salah 26 apa 27, saya lupa ya. Tetapi kita akan mengeksposisi Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Jadi hanya 5 ayat ini saja. Dan kita akan melihat bagaimana Alkitab ini berbicara mengenai apa prinsip menabur dan menuai. Saya akan bacakan yang putih, kita baca sama-sama yang oranye. Kita akan baca bergantian. Mulai dari ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saat kita mendengar menabur dan menuai di dalam gereja, yang ada di pikiran kebanyakan orang Kristen pasti berhubungan dengan persembahan dan persepuluhan. Biasanya seperti itu saudara. Tapi teorinya biasanya kedengaran seperti ini. Kalau kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Artinya kita memberi banyak berkat, maka kita akan menuai banyak berkat. Tetapi apakah itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus di Galatia 6? Sekilas tanpa melihat konteks, ayat itu bisa diambil dan ditafsirkan keluar dari konteks sebenarnya. Dan dijadikan ayat pamungkas oleh para penganut teologi kemakmuran, prosperity gospel. Bahwa kalau kamu menabur dengan materi, maka kamu akan menuai dengan materi. Tetapi apakah Rasul Paulus bicara mengenai hal itu? Nah, kalau bukan, apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan melalui ayat Galatia 6 ayat 7, yaitu ayat ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah saudara, saya ingin mengajak kita berpikir. Karena begini, ada banyak yang nanya sama saya, Pak, ini kok kayaknya sama ya dengan hukum karma. Karma itu kalau saudara menabur kebaikan, menabur mungkin bahkan materi, nanti kamu akan menuai hal-hal seperti itu. Apakah Rasul Paulus mengajarkan konsep karma? Saudara, mungkin saudara di Bali, jadi saudara udah tahu apa itu. Karma mengajarkan bahwa alam semesta akan memberi kita kebaikan demi kebaikan dan keburukan demi keburukan. Dengan kata lain, hal baik terjadi pada orang yang berbuat baik. Hal buruk terjadi pada orang yang berbuat jahat. Nah, apakah itu? Apakah ada kemiripan antara konsep kekristenan dengan karma? Nah, saya akan ada banyak yang nanya sama saya, jadi make sure saudara, kenapa saya masukkan di dalam khotbah, supaya saudara bisa refer. Paling enggak kalau saudara ditanyain kayak begini, saudara bisa bilang, nonton khotbahnya Riverside ya, yang tanggal segini gitu, saudara bisa nonton gitu saudara ya. Nah saya mau memberikan jawabannya. Iman Kristen tidak mengenal karma. Karma adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang mengajarkan perbuatan baik atau buruk akan diterima di masa depan, di kehidupan berikutnya bahkan. Jadi sekalipun saatnya tidak pasti, tetapi perbuatan baik atau buruk pasti akan diterima kembali. Nah kalau saya mau kasih sedikit apologetika ya, biar hari ini serasa seperti sedikit seminar begitu saudara ya. Ini saya bandingkan antara karma, ada 5 hal yang karma dan 5 hal iman Kristen. Nah kalau saudara perhatikan, di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab mencatat manusia hidup hanya sekali saudara, yang iman Kristen ini. Setelah mati dia akan dihakimin. Tidak ada kehidupan 2 kali. Sedangkan karma mengajarkan manusia bisa hidup kembali di kehidupan berikutnya. Bisa dalam wujud binatang atau manusia atau sesuatu yang ada di atasnya. Seperti roh halus dan yang lain-lain. Nah itu yang pertama. Tapi ini sangat berbeda. Itulah sebabnya jangan pernah berpikir bahwa oh ternyata ada ya sistem itu di Alkitab. No, it's not. Terus yang kedua, Alkitab mengajarkan manusia memang lahir berdosa. Tetapi itu bukan karena dosa di kehidupan sebelumnya. Tetapi itu adalah dosa, bayi berdosa karena dosa asal dari Adam.
Itulah sebabnya kita percaya bahwa setiap manusia yang lahir, bahkan di Mazmur 51 ayat 5, di dalam kandungan ibuku aku dikandung di dalam dosa. Nah, karma mengajarkan ada perputaran sebab akibat yang tidak berawal dan tidak berujung, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir dari segala sesuatu. Kapan kejahatan pertama kali dilakukan, nggak tahu. Kapan perbuatan dilakukan, perbuatan baik dilakukan, yang pertama kali tidak diketahui. Tiba-tiba karma langsung ada. Kemudian yang ketiga, Alkitab menunjukkan manusia berdosa itu tidak ada yang baik. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan karena kalau kebaikan dilakukan dengan suatu agenda ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Itu sudah sanggah oleh seorang filsuf Romawi namanya Cicero, sonum bonum. Bahwa kalau seorang melakukan perbuatan baik karena ingin mendapatkan imbalan yang baik, maka itu bukan kebaikan, justru kejahatan. Kebaikan harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri tanpa pamrih. Nah, kalau seperti itu, maka karma mengajarkan di mana manusia menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan yang baik dan jahat. Kalau ini benar, maka ayat Roma 3 ayat 10 bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tidak ada orang yang melakukan yang benar. Maka di dalam hukum karma tidak akan ada orang yang menerima kebaikan. Artinya setiap hidup saudara ini sebenarnya kebaikan kita. Kalau tanpa Roh Kudus, intervensi Roh Kudus dan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Kita ini meskipun melakukan perbuatan baik tapi hatinya jahat. Maka kalau menurut karma kita semua pasti mendapatkan yang jahat. Karena tidak ada orang baik. Jadi saudara bisa lihat ya. Kemudian yang keempat, Alkitab mengajar ada konsep pengampunan. Tuhan mengampuni orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pengorbanannya di kayu salib yang menanggung dosa kita semua yang percaya kepadanya. Karma tidak mengenal konsep pengampunan. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu dapatkan kembali. Jadi ini mengerikan justru saudara. Dan ayat bukan ayat ya, yang kelima perbedaan yang kelima. Alkitab percaya Tuhan adalah Tuhan pencipta yang berdaulat atas alam semesta. Nah, karma itu kalau sudah dipercayai adalah salah satu dhamma niyama. Menurut agama Buddha, hukum alam yang menguasai alam semesta yang bersifat absolut. Tuhan pun harus tunduk pada hukum karma. Jadi jelas ya saudara, berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus tidak sama dengan konsep karma. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Apakah Rasul Paulus mendukung ajaran tabur tuai teologi kemakmuran? Apakah itu? Mari kita lihat dulu premis dan presupposisi dasar dari teologi kemakmuran. Wah, ini feelingnya kayak benar-benar seminar apologetika ya saudara ya. Sedikit ya. Nah, prosperity gospel ini bilang begini. Prosperity gospel meyakini bahwa orang Kristen pasti sehat, kaya, dan makmur. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, termasuk mobil baru, termasuk yang lain-lain, semuanya serba baru, ya, dompet baru, segalanya baru gitu ya, kapal pesiar baru, ya, rumah baru, segala macam gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa kalau saudara percaya sama Yesus Kristus, maka kamu pasti sehat, kamu pasti kaya, dan kamu pasti makmur. Dan caranya untuk mendapatkan berkat atau kelimpahan secara finansial adalah menabur dengan iman, percaya, dalam bentuk persembahan atau persepuluhan, maka kita akan menerima berlipat kali ganda, 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Seperti Abraham, dia akan menjadi kaya, menjadi semakin kaya dan amat kaya. Semua bilang amin, gitu kan saudara ya. Nah, itu prosperity gospel. Apakah begitu? Nah, saya mau kasih sedikit bocoran ya. Kalau memang itu benar, maka semestinya murid Yesus itu ada 12. Mestinya orang kaya nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 12 ya saudara ya. Tetapi itu tidak terjadi. Kalau seperti itu mestinya Rasul Paulus adalah konglomerat yang terkaya yang menguasai seluruh Efesus, Galatia, Filipi, ya, Kolose. Itu dia yang menguasai perekonomian. Tetapi tidak seperti itu. Paulus harus kerja jadi tent maker. Jadi kalau saudara perhatikan, maka teologi kemakmuran itu sebenarnya bukan yang diajarkan Alkitab. Dan jelas hari ini kalau kita mau bicara tentang apa yang Rasul Paulus ajarkan di Galatia 6, itu semestinya tidak seperti itu. Nah, kita akan telah satu-satu supaya saudara tahu. Kalau saudara ada yang mengajarkan seperti ini, saudara paling tidak saudara tahu. Dan saudara tahu apa sih artinya menabur dan menuai itu. Oke, jadi poin saya ada 3. Oh, ternyata ini belum masuk poinnya bro. Oke, baru 3 ya saudara ya. Ada 3. Yang pertama, apa yang menjadi konteks dan latar belakang dari teks ini. Kemudian yang kedua, apa yang kita tabur dan tuai.
Di ladang yang seperti apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menjadi perspektif dan motivasi di dalam menabur dan menuai. Kalau saudara siap belajar, katakan yes. Yes, oke, sip. Nah, mungkin pertanyaannya adalah begini. Oke, pastor. Jadi bukan hukum karma. Jadi prosperity gospel sepertinya juga bukan. Lantas apa konteks Galatia? Galatia 6. Nah, untuk mengetahui konteks, saudara bukan hanya baca ayatnya. Saudara harus baca satu perikop. Dan saudara harus baca perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Saya ingin anjurkan itu kalau saudara ingin tahu ayat ini maksudnya apa. Jadi setiap kali saya dengar khotbah, kalau hanya satu ayat, saya akan baca seluruh perikop, baca perikop sebelumnya dan sesudahnya. Saudara mungkin bilang, mana sesudahnya? Kok gak dibaca Galatia 7? Bro, Galatia itu sampai 6 aja gitu ya saudara. Jadi yang 7 gak ada gitu saudara. Makanya kita baca Galatia 5 aja. Nah, saya akan memberikan 2 ayat dari Galatia 5 dan 1 ayat dari Galatia 6 dari Galatia 5 ayat 13 dan 16. Nah, saudara akan perhatikan di sini apa yang dimaksud dari konteks Galatia 5 dan Galatia 6. Dikatakan begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi di dalam Kristus kita merdeka. Terus dia bilang begini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, pakailah kemerdekaan itu bukan secara pasif. Oh, aku enjoy kemerdekaan di dalam Kristus. Oh, aku ke gereja, ya hari Minggu, ya mungkin ikutan small group, tapi habis itu ya pokoknya sisanya adalah hidupku. No. Dia bilang bahwa jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sisanya ya kita dosa-dosa dikit, terus habis itu hari Minggu datang ke gereja minta ampun, dengar katekismus, ya dengerin khotbah nanti ada suruh angkat tangan untuk bertobat. Oke, aku angkat tangan untuk bertobat, kemudian aku merasa recharge gitu ya, great. And then Senin kembali lagi. Bukan seperti itu, tetapi lihat, melainkan, ayo baca sama-sama, melainkan apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oh, jadi disuruh melayani. Jadi kita yang sudah merdeka dalam Injil Kristus, jangan pasif dalam kemerdekaan kita, tapi mempergunakan kemerdekaan itu secara aktif dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Dan ayat 16, maksudku, oh ada maksudku ialah hiduplah oleh roh. Bukan dipimpin oleh dagingmu, bukan dipimpin oleh kecenderungan dosamu. Hiduplah oleh roh yang sekarang ada di dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, luar biasa saudara. Makanya saya senang sekali saya dengar dari Pak Chandra sama Anthony bahwa di sini sangat gencar dalam small group. Ya, small group is very important. Di sini kita melayani satu dengan yang lain. Di sini memobilisasi untuk orang melayani, gak hidup sendiri. Yang muda melayani yang tua melayani yang muda. Jangan yang tua lah ya, yang lebih senior begitu saudara ya. Ya, kita sama-sama saling melayani. Kata-kata saling tidak bisa terjadi hanya di dalam kebaktian. Tapi kata saling terjadi dalam komunitas, dalam hidup bersama. Sharing life together. Sharing the gospel to other people. Nah, ini melayani. Jadi kalau saudara lihat konteks dari Galatia 1A ya, poin saya 1A adalah penjelasan mengenai sifat atau natur kebebasan di dalam kehidupan iman Kristen. Gak egois sifatnya. Sifatnya selalu melayani. Katakan kepada kanan kirimu, kamu perlu melayani bro. Amin saudara. Amin. Ini adalah apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saya mau tanya, ada hubungannya sama materi dan keuangan gak? Enggak. Ini bukan bicara tentang materi atau keuangan. Jadi gak ada hubungannya dengan taburlah sedikit berkat persembahan persebulan supaya baik. Saya gak bilang persembahan persebulan jelek loh. It's good. Tapi bukan itu. Jadi kalau kita menabur bukan untuk supaya dapat berlipat kali ganda untuk kaya. Bukan. Ini bicara dalam kemerdekaanmu. Lakukanlah jangan pasif tapi aktif. Melayani. Seorang akan yang lain dalam kasih hidup oleh roh. Terus kemudian kalau sudah lihat di Galatia 6 ayat 2. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu apa? Memenuhi hukum Kristus. Apa maksudnya hukum Kristus? Yesus datang ini bilang ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk wow.
Ini loh hukum Kristus. Tolong-tolonganlah, bertolong-tolongan. Ayat ini mengungkapkan bahwa kita perlu terhubung satu sama lain. Dan dengan kita terhubung satu dengan yang lain, kita dapat saling bertolong-tolongan. Apakah ada hubungannya dengan materi? Ada. Kalau butuh pertolongan, ada orang yang butuh pertolongan, tolonglah dia. Ada orang kurang gak bisa makan, bantu dia. Gak punya kerjaan, carikanlah pekerjaan buat dia. Itu adalah saudara-saudara kita. Tolong-tolongan, ada memang. Tapi bukan untuk mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat. Kamu sudah dikasihi Kristus, kamu sudah diberkati. Kalau kamu sudah diberkati, kamu sudah dikasihi Kristus, maka salurkanlah kasih itu kepada orang lain. Berkatilah orang lain melalui apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Jadi kita disuruh saling tolong menolong, menanggung beban adalah cara hidup Kristus. Nah, kita akan lihat selidiki ayat ke-6 apa yang dikatakan ayat ke-6. Karena ini kan kita baru ngomong konteksnya. Nah, ayat ke-6-nya ngomong apa? Dia bilang begini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Coba perhatikan yang putih ini saya kasih. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dia yang menerima pengajaran dalam firman. Nah, dengarkan saudara, ini bukan sekedar orang yang mendengar khotbah, tapi bahasa aslinya adalah kata kumenos. Kata kumenos itu adalah katekesais. Tadi saudara baca katekismus, itu bicara tentang pengajaran. Saudara kalau pergi ke gereja-gereja tradisional, untuk jadi member saudara perlu mengikuti kelas namanya katekisasi. Katekisasi, katekumenos, katekismus itu adalah pengajaran sehat. Jadi ayat tadi berbicara bahwa mereka bukan hanya dengar khotbah, tetapi mereka menerima pengajaran yang sehat, berakar dan berada di dalam sebuah komunitas dan menerima pengajaran yang sehat. Jadi apa intinya? Maksud ayat tadi adalah iman Kristen 1B ya. Jadi masih poin yang pertama, yang B, iman Kristen tidak terpisahkan dari kehidupan berjemaat. Dalam pemuritan discipleship di gereja lokal dengan pengajaran yang sehat. Pengajarannya sehat. Makanya saya ya kalau misalnya saya ketemu sama hamba Tuhan, saya selalu tanya, Bapak bergereja lokal di mana? Oh saya keliling-keliling. Gak sehat saudara. Kenapa? Karena if you're not planted in one place, saudara gak akan bisa sehat. Coba saudara punya tanaman, saudara tidak pernah planted. Tanaman itu kira-kira bisa hidup lama gak? Sebentar cabut, pindah lagi. Cabut, pindah lagi. Bisa gak? Gak bisa saudara. Itu adalah secara natural aja gak bisa. That's why in our life, kita semua perlu hidup berjemaat. Gereja lokal yang memiliki pengajaran sehat. Nah, saya mau tanya nih. Apakah ada hubungannya dengan materi? Maksudnya finansial. Ya ada. Kalau saudara bertumbuh, kalau saudara dimuridkan, saudara dikatekisasi, berakar dan bertumbuh dalam sebuah komunitas lokal yang sehat. Maka apa? Dukunglah komunitas itu. Supaya apa? Ada lebih banyak lagi orang yang bisa mengalami dan mendapatkan ajaran yang sehat itu. Injil terus diberitakan. Makanya dikatakan dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi ini bicara tentang finansial ada, tapi konteksnya dukunglah gereja, komunitas di mana Anda menerima pengajaran itu. Dalam konteks apa? Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara tahu bahasa aslinya itu jadi katekumenos in what? Koinonia, koinoneo. Di dalam fellowship ada persekutuan komunitas yang saling mendukung, yang saling mensupport. Supaya apa? Injil terus diberitakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi dalam konteks Rock, Riverside, dukunglah pelayanan-pelayanan yang ada. Baik secara tenaga, pikiran, doa, dana, dukung saudara. Yang setuju katakan amin.
Amin. Wah, ini aminnya luar biasa ya. Semangat saudara ya. Ada pelayanan kids, pelayanan youth, pelayanan keluarga. Saudara dukung ini. Saudara ada proyek-proyek apapun, program apa. Karena itu semua digunakan untuk apa? Membawa saudara semakin mengenal Kristus. Karena ini adalah pengajaran yang sehat. Dan yang menarik adalah, terus ya saudara, kita kembali kepada konteksnya. Setelah Paulus ngomong begitu di ayat 6, langsung dikasih ayat 7a. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Oh kenapa saudara kok tiba-tiba dia ngomong jangan sesat. Bahasa Inggrisnya, do not be deceived. Jangan tertipu. Artinya begini, kalau tertipu itu sesuatu yang kita anggap benar, ternyata tidak benar. Nah ini memang adalah tema dari kitab Galatia. Saudara tahu ada guru-guru sesat yang mengacau di Galatia. Dan mereka mengajar begini, oh Injil baik, Yesus baik. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus baik. Tapi kurang. Kamu perlu sunat. Kamu perlu melakukan adat istiadat Musa. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Supaya keselamatanmu lengkap. Paulus itu terlalu simpel. Kurang. Kamu harus ngikutin yang ini. Nah apa yang terjadi? Guru-guru ini di komentari-komentari bilang sangat memukau dengan presentasi-presentasi mereka. Sangat memukau dengan ide-ide mereka. Tapi dibilang sama Rasul Paulus. Nah ini tema dari kitab Galatia. Aku heran kamu itu dulu percaya sama Injil. Kok tiba-tiba kamu percaya sama Injil yang lain yang bukan Injil. Dia bilang begitu saudara di Galatia 2. Makanya dia bilang di Galatia 6. Dikatakan lagi jangan sesat. Ada komentar yang bilang maksud Paulus bilang jangan sesat. Jangan mensupport guru palsu itu. Jadi maksudnya begini. Ini orang-orang Galatia sudah berakar. Sudah mensupport pengajaran yang sehat. Udah baik-baik nih. Oh tiba-tiba muncullah guru-guru yang lebih karisma. Wah, lebih ganteng mungkin. Lebih pinter ngomong. Lebih ini dan lebih itu. Terus tiba-tiba memukau. Ditinggalkanlah ini gereja lokal mengikuti guru-guru ini. Dikatakan jangan sesat. Hati-hati. Karena pengajaran dan koinonia dengan guru-guru palsu itu bahaya. Dikatakan begini. Di Galatia 4. Ini dijelaskan. Guru-guru palsu itu mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Oh ternyata ada agenda. Bahasa Inggrisnya zealous to win you over. Dengan apa? Kata-kata yang mutiara, kata-kata yang pinter. Jadi ada beberapa komentar yang bilang begini. Galatia komentar ya, dia bilang begini. The false teacher are flattering and making much of the Galatians so that the Galatians will flatter and make much of them. Para guru palsu sedang memuji dan menonjolkan jemaat Galatia supaya jemaat Galatia juga memuji dan menonjolkan para guru palsu itu. Jadi artinya mereka lagi cari pengikut supaya populer, dapat follower, dapat jemaat banyak. Ini bicara tentang saudara tahu ya kadang-kadang banyak orang itu ngelihat gereja. Saya senang dengan City to City kenapa? Semestinya gereja itu gak saingan. Tapi gereja itu rekan sekerja. Gereja itu bersama-sama menjangkau kota. Menjangkau jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Jadi sehingga kita ini mestinya kerjasama. Pak kalau ini enggak. Mereka malah berusaha untuk mencari kemuliaan dirinya. Tim Keller bilang begini. Pelayanan yang tidak terpusat kepada Injil hanya akan mengumpulkan penggemar. Yang bergantung secara emosional kepada pemimpinnya. Pelayanan palsu tidak terfokus pada Kristus dan anugerahnya, melainkan kepada pemimpinnya, manusianya, dan perbuatannya. Pelayanan yang berpusat pada Injil akan membangun murid-murid yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja, serta anugerahnya yang menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi kesimpulannya begini saudara, kalau saudara lihat ya, hati-hati saudara. Nah, saya mau memberikan 2 statement kepada saudara sebelum saya masuk ke dalam poin yang kedua. Adalah begini. Metodologi perbuatan nyata, perbuatan baik kita. Tanpa teologi yang benar tidak akan menghasilkan doksologi.
Apa itu artinya ya? Mungkin saudara bingung. Teologi itu pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu kalau tidak mendasari semua perbuatan kita, tidak akan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Misalnya, saudara melakukan perbuatan baik. Dari luar, saudara melakukan perbuatan baik sama orang yang teologi benar dan teologi salah. Itu perbuatan baiknya dari luar, kelihatannya sama. Saudara ke gereja, saudara melayani, saudara memberi persembahan, saudara nyumbang, kelihatannya sama. Tapi kalau digali, motivasi hati kamu melayani, motivasi hati kamu datang ke gereja, motivasi hati kamu memberikan persembahan persepuluhan, itu apa? Orang yang punya teologi yang benar, teologi benar akan menghasilkan metodologi yang benar, akan memberikan doksologi. Doksologi itu akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau teologinya benar, aku memberi karena aku sudah diberkati dengan luar biasa, aku menerima harta. Tadi itu seperti Yesus adalah harta kita, bersuka akan penebusku, dialah harta, hasrat jiwaku. Oh Tuhan, aku mau Tuhan memberikan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Wah, no wonder. Dia rela untuk melayani, dia datang, dia berdoa, dia menyumbangkan waktu, tenaga, dana, pikiran, semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang satu, teologinya adalah kalau aku melakukan, supaya aku dapat perkenanan Tuhan. Supaya aku dapat dikasihi Tuhan. Nah ini teologi yang salah. Jadi kalau metodologinya kelihatannya benar, tapi teologinya salah, tidak akan menghasilkan doksologi. Biar lebih keren ya. Praktek yang benar, praktek itu praksi. Ortopraksi dihasilkan dari cara pikir yang benar. Ortopati. Yang dilandasi oleh doktrin yang benar. Ortodoksi. Jadi kalau saudara melihat ini ada sebuah koherensi. Itu yang Rasul Paulus mengajarkan. Hati-hati. Jangan sampai kamu kelihatannya benar tapi teologimu salah. Hidupmu kacau. Jadi kadang-kadang ya. Kita ini perlu jujur sama hati kita. Do you really love God when you do that? Kalau engkau melayani, kalau engkau mendukung suatu pelayanan dengan pikiran, dana, tanpa teologi yang benar. Tapi untuk mendapatkan, dengarkan, penerimaan misalnya. Untuk aktualisasi diri. Kalau agenda, ada agenda. Apapun agendanya, jika agenda itu tidak dikaitkan dengan Injil dan karya salib Kristus, itu tidak akan memuliakan Tuhan. Malah saudara nanti kalau saudara expect sesuatu dan saudara tidak mendapatkannya, saudara bisa kecewa sama Tuhan. Nah, ini bagus ya saudara. Tapi sebaliknya juga benar. Karena sebaliknya juga bisa berbahaya. Ada orang-orang yang bilang sama saya nih, keren sekali. Wah Pak, saya kalau dengar ajaran-ajaran sesat itu, pengen muntah aku Pak. Wah keren. Mau muntah bro gitu saudara ya. Sangar gitu. Saya pengen marah pastor, mangkel gitu. Keren ya saudara. Tapi saya mau tanya. Masalahnya apakah hidup kita mencerminkan teologi kita? Apakah hidup kita lebih baik dari orang yang teologinya salah? Kadang-kadang banyak dari kita memiliki teologi yang benar tetapi tidak ada perbuatan yang nyata dari teologi itu. Orangnya gak melayani, orangnya pelit, orangnya gak murah hati, orangnya suka ngeritik, orangnya terlihat geram terus, marah terus, Farisi. Kadang-kadang ya saudara, kita juga harus hati-hati, ngerti gospel. Wah, tapi kita jadi gospel Farisi saudara. Gak gospel itu. Seakan-akan kamu lebih hebat daripada orang itu. Dengerin saudara, dulu kita semua gak ada yang gospel bro. Semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Semua karena Roh Kudus yang membuka mata kita. Maka kita perlu berdoa supaya banyak orang dapat mengenal Injil melalui hidup kita, melalui cara-cara perbuatan baik kita, melalui cara kita berdialog dengan orang-orang yang mungkin masih belum terbuka matanya terhadap Injil. Yang setuju katakan amin. Jadi sebaliknya dari ini juga benar. Teologi yang benar tanpa metodologi, tanpa perbuatan yang nyata juga tidak akan menghasilkan doksologi. Malah jadi batu sandungan saudara. Banyak orang memiliki teologi yang benar tetapi kerjanya marah-marah melulu sama orang yang memiliki teologi yang salah. Perbuatannya tidak lebih baik daripada orang yang ajarannya salah. Percuma, tidak memuliakan Tuhan juga, bahkan jadi batu sandungan. Makanya seringkali ada orang yang bilang gini, udahlah gak usah doktrinan, gak usah teologi-teologian. Yang penting kan perbuatanmu baik toh.
Akhirnya ada orang yang anti teologi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang jadi batu sandungan. Teologi yang benar tanpa praktek yang benar tidak ada gunanya. Praktek yang baik tanpa teologi yang tepat menghasilkan kesalahkaprahan. Paham saudara ya? Jadi kalau saudara lihat doktrin yang benar hanya berhenti sebagai pengetahuan. Akhirnya kita pakai pengetahuan kita sebagai pelor untuk nembakin orang. We have to stop doing that. Karena di dalam pikiran ortopati akhirnya tidak menghasilkan praktek yang benar. Mestinya ortodoksi itu pasti menghasilkan ortopati dan pasti ada prakteknya. Terlihat dari caramu, kasihmu, hormatmu, kasih karunia, empati itu akan muncul. Yang setuju katakan amin. Nah kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Jangan sesat, apa yang Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang juga akan dituainya. Nah apa yang kita tabur dan tuai di ladang yang seperti apa? Nah saudara sekali lagi Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam di dalam menabur dan menuai karena konsep ini dipahami dengan baik oleh masyarakat agraris. Karena pada waktu itu konteksnya orang-orang yang membaca surat-surat ini adalah orang-orang yang memiliki masyarakat agraris. Kerjaannya farmer, kerjaannya adalah petani, kerjaannya bekerja di ladang. Nah apa menabur dan menuai menurut konteks ini? Apa yang dimaksud? Nah sekali lagi saudara ya, ini saya membaca dari beberapa komentari dan sebenarnya sudah tersirat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tapi saya potong supaya lebih cepat. Kesimpulannya begini, menabur dan menuai maksudnya apa? Menabur dan menuai dalam hal apa? John Stott bilang gini, sowing and reaping is a principal order and consistency which is written in all life material and moral. Dia bilang begini, menabur dan menuai adalah suatu prinsip keteraturan dan konsistensi yang tersirat dalam semua kehidupan materi dan moral. Maksudnya begini, petani akan selalu menuai jenis tanaman dan buah yang sama dari benih yang ditaburkan. Jadi memang benar apa yang ditabur itu yang dituai sesuai dengan benihnya. Artinya kalau kita menabur benih jeruk, kita tidak akan mendapatkan buah jagung, nggak akan. Tidak peduli seberapa banyak kita ingin panen jagung, kalau kita tidak pernah menabur benih jagung, maka kita tidak akan pernah panen jagung. Kalau kita naburnya jeruk, maka dapatnya jeruk. Jadi apapun yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Itu berarti meskipun benih itu mungkin tergeletak di tanah tanpa hasil untuk waktu yang lama. Tetapi kalau benih itu akhirnya muncul, akan muncul sesuai dengan benih model apa itu. Jadi bukan penuaian yang menentukan panennya, tetapi penaburannya yang menentukan panennya. Nangkap saudara? Ya. Nah, konteksnya di sini menabur apa? Apakah duit? Well, kita kembali lagi pada ayatnya. Lihat ayat 8, baca sama-sama. Sampai yang belakang ya. Baca 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oh ternyata ini bicara bukan tentang finansial. Bukan tentang materi, tetapi tentang daging dan roh. Apa yang ditabur? Maksudnya apa? John Stott meneruskan. You menabur pikiran, you menuai perbuatan. You menabur perbuatan, you akan menuai kebiasaan. You tabur kebiasaan, dan kalau kebiasaan itu tidak dirubah, kebiasaan itu akan menjadi karakter. You menabur karakter, jalan hidupmu itu akan tergantung sama karakter kita. Nah ini prinsip mekanisme antropologi pengalaman manusia. Nah saudara dengarkan ya, memang control stationnya, ini teman-teman yang city to city pasti tahu bahwa control station of human being is in the heart. Di dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan memperbarui hati kita terlebih dahulu. Tapi di tahap ini surat Rasul Paulus sudah mengasumsikan bahwa kita percaya Kristus. Galatia ini sudah memiliki hati yang diperbarui. Mereka sudah Kristen lahir baru. Dengan hati yang baru. Pikiran seperti apa yang kamu tabur dengan hati yang baru ini. Dan saudara lihat progresinya. Saudara menabur pikiran, saudara menuai jalan hidup loh saudara. Coba saudara lihat. Jadi ya kalau kita simpulkan, benihnya itu apa? Pikiran dan perbuatan saudara. Jadi ini adalah prinsip yang mau dikatakan kepada Rasul Paulus.
Saudara, saya pernah nonton ini ya, sebuah dokumentari tentang orang-orang yang ada di dalam maximum security prison. Jadi penjara yang isinya tuh pembunuh, serial killer, teroris gitu ya. Terus saudara tahu, waktu di interview, mereka selalu ini, I read a book, saya baca buku, and I have a thought. Saya punya pikiran sesuatu. Saya nonton film, terus saya punya pikiran. Saya ngobrol-ngobrol sama teman, terus saya punya pikiran. Saudara tahu, semuanya itu bisa sampai di penjara itu. Setelah bunuh berapa orang, segala macam. Itu awalnya dari mana? Pikiran, saudara. Halo? So it's very dangerous. Apa yang kamu tabur? Mungkin kamu sudah punya hati yang baru. Dan kita masih bergumul dengan kecenderungan hati kita yang berdosa. Terus punya hati yang baru. Nah, kita ini mau ngikuti yang mana, saudara? Di dalam hati kita yang baru ini masih ada kecenderungan-kecenderungan dosa. Kita ini seringkali masih ada bergumul. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kamu mau nabur pakai apa? Pikiranmu kemana? Nah, ladangnya mana? Ladangnya benih pikiran dan perbuatan. Dihasilkan dari dalam hati kita. Di ladang yang mana? Nah ini, John MacArthur bilang begini. Dalam komentari Galatia tentang ayat ini. Orang Kristen hanya mempunyai 2 ladang. Berapa saudara? Berapa saudara? 2. 2 ladang yang dapat ditaburi. Yaitu apa? Ladang daging dan ladang roh. Ini adalah hukum ilahi. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jika Anda menabur dalam roh, Anda akan menuai kehidupan. Jika Anda menabur dalam daging, Anda akan menuai kebiasaan. Jadi kalau benihnya adalah pikiran dan perbuatan, maka ladangnya adalah daging dan roh. Sekarang pertanyaannya, kita menabur perbuatan dan pikiran di ladang yang mana? Setiap hari saudara dan saya dibawa di dalam sebuah battle. Menabur dalam daging berarti kita terus memupuk dan hidup dalam kecenderungan dan keinginan kita yang berdosa. Meskipun kita sudah lahir baru, namun kalau kita terus menabur dalam daging, artinya kita terus-menerus memelihara dan memanjakan kecenderungan itu. Akhirnya kecenderungan itu akan terus tumbuh dan menghasilkan buah, saudara, di dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo baca sama-sama. Ayat 19, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Lihat Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara apa, saudara? Duniawi. Saudara, beberapa orang Kristen menabur dalam daging sepanjang hari. Membiarkan pikiran mereka dipenuhi dengan kebencian, pikiran kotor, mengasihani diri sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Hidup mereka disiksa terus-menerus dengan berhala. Hidup di dalam kedagingan mereka. Coba kita cek apakah semua pikiran kita, apakah kita kaitkan dengan karya salib Kristus. Apakah semua perbuatan kita kaitkan dengan iman kita. Sering kita hidup di dalam dikotomi, saudara. Antara iman dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau di gereja kelihatannya rohani, tetapi tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan saudara mulai bertanya-tanya, kenapa ya kok hidupku kok gini-gini aja ya? Kenapa kok aku dari dulu sampai sekarang gak berubah? Coba ditanyakan, di dalam semua pikiran, apa yang kita pikirkan dan kita perbuat, apa yang menjadi dorongan? Siapa yang menjadi pusatnya? Kalau pusatnya adalah kamu, aku, ego, maka saudara akan pasti menabur dalam daging. Meskipun itu kelihatannya melakukan kegiatan yang rohani. Karena saat kita menjadi pusatnya, saat ego menjadi pusatnya, maka perbuatan baik, bahkan pelayanan pun kita melakukannya untuk mendapatkan penerimaan manusia. Kita melakukan untuk mengontrol situasi kita. Kita melakukan sesuatu untuk memuaskan berhala kenyamanan kita. Maka kita sedang menabur dalam daging.
Itu yang terjadi saudara, kita perlu cek. Kadang-kadang ya saudara ya, saya itu kalau kan saya dari background karismatik, kita tuh senangnya apa? Nyanyi. Ku kagum hormat akan aku, bahkan bisa nangis gitu ya saudara. Tadi aja saya nyanyi bersama dengan saudara, melihat kebaikan Tuhan, saya mengeluarkan air mata gitu ya. Habis nyanyi biasanya apa? Merasa apa? Plong, betul. Bahasa Jawa. Aduh, lego aku gitu. Enak gitu. Tapi apa yang terjadi? Itu sementara loh saudara. Isu yang ada di dalam hati kita, berhala-berhala itu masih ada. Kita tidak pernah renungkan. Kenapa ya kok aku takut? Kenapa kok aku khawatir? Tidak pernah direnungkan. Apa yang menjadi dorongan semua perbuatanku dan pikiranku? Siapa yang jadi pusat? Gak pernah ditanyain gitu. Hanya nyanyi, ikutan ibadah. Plong, pulang. Saudara tidur, besok bangun. Kok ruwet lagi ya? Makanya habis itu, nanti sore ada persekutuan di mana ya? Aku tak cari persekutuan terus nyanyi. Nanti ikut persekutuan, wah cari persekutuan, nyanyi, nangis lagi. Wah Tuhan baik, lego, plong lagi. Ya kan saudara? Saudara pulang, besok pagi, ruwet lagi. Betul, ulang terus. Makanya saudara ada orang ya, Minggu ke gereja Rock Riverside, Senin persekutuan doa mana, Selasa persekutuan doa mana, Rabu doa fajar, ikut mana doa malam. Betul saudara? Pernah ketemu sama orang yang kayak gitu, kenapa? Tapi hatinya, hidupnya gak berubah. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertanya, tidak pernah merefleksikan, tidak pernah merenungkan. Kamu tuh nabur di mana sih? Dan lihat apa hasilnya kalau kita menabur dalam roh. Waktu yang menjadi pusatnya bukan kita, tetapi Tuhan yang menjadi dorongan adalah Injil. Lihat. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena apa? Pusatnya Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, ini kan masih ada hubungannya dengan gospel and work ya. Kalau saudara kerja keras itu bukan untuk pembuktian diri. Karena pusatnya Tuhan. Kalau pusatnya Tuhan, kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, perusahaan, karir, pekerjaan, sumber daya, itu adalah titipan Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, jemaat yang ada, kalau saudara seorang small group leader, jiwa-jiwa yang dipercayakan, segala sesuatu itu ada di dalam hidup saudara, itu semata-mata karena Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka saat kita kerja keras, saat kita melayani, kita melakukan dengan segenap hati, bukan untuk pembuktian diri, bukan untuk aktualisasi diri, tapi kita menjadi pengelola yang baik untuk memuliakan Tuhan yang sudah menitipkan semua sumber daya ini di dalam hidup kita. Itu kita sedang menabur dalam roh. Yang setuju katakan amin. Karena yang menjadi pusat adalah Tuhan, karena hidup kita milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin saudara. Saudara kalau saudara pergi masuk ke sebuah supermarket, terus saudara bawa misalnya habis belanja, apa yang terjadi? Saudara harus nitipin barang ya. Betul ya saudara? Harus nitipin barang kan? Terus saudara dapat nomor. Setelah saudara belanja, saudara ke sana lagi. Apa yang terjadi? Saudara akan kasih nomor, barang saya mbak. Barang saya G gitu. udah mau belajar jadi orang Bali gitu. G, mbak barang saya gitu. Terus saudara ambilnya besok aja pak. Saya lagi pakai. Saudara marah nggak? Loh ini gimana sih, ini barangku kok. Saudara bisa marah ya. Saudara tahu semua barang kita, semua hidup kita, waktu kita, anak kita, suami kita, itu titipan. You tabur pakai apa? You ngurus mereka pakai apa? Daging atau roh? You will be responsible. Satu hari Tuhan tanya loh, kamu ngelakuin ini semua? Ini titipanku. Siapa yang jadi pusat di dalam hidup kita? Karena hidup kita milik Tuhan. Perhatikan, frase ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita harus hati-hati dan tidak boleh memahami frase ini seolah-olah kehidupan kekal merupakan hasil dari pekerjaan baik kita. Bukan. Perbuatan baik merupakan buah
bukan akar. Ayo katakan sama-sama. Buah bukan akar. Buah bukan akar. Bukti bukan fondasi. Bukti bukan fondasi bahwa seseorang sudah ada di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, teologi yang baik akan menghasilkan cara pikir yang benar, ortopati, dan menghasilkan ortopraksi. Pasti akan hidupmu akan memberkati banyak orang. Supaya menjadi praktek yang benar, ortopraksi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita terus ya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau saudara lihat, selama masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu menabur dalam perbuatan baik, karena tuaian pasti akan tiba. Nah, kalau saudara baca di sini saya kasih buletan, karena tuaian pasti akan tiba. Perhatikan di sini ayatnya. Karena begini saudara, ayat tadi yang ayat 9 ini tadi saya lompatin. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Terus ini ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saya pernah ditanyain orang begini. Saya mau masuk dalam poin yang terakhir. Saya pernah ditanyain orang begini. Pak, pastor, apakah boleh saya berbuat baik untuk mendapatkan upah atau pahala? Boleh nggak? Apakah kita berbuat baik untuk mendapatkan pahala atau upah atau tuaian? Nah saudara, ini kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil menjadi perspektif dan motivasi dalam kita menabur dan menuai? Nah saudara, saya mengadakan perenungan pribadi dalam menjawab pertanyaan itu. Kemarin saya baru saja selesai pelayanan di Australia, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu saya ada di Surabaya, pelayanan khotbah di Gibeon. Kemarin saya melayani 11 hari di Australia, dan saya khotbah 9 kali. Saudara. Wah banyak saudara ya. Please tolong jangan ditiru ya. Karena saya sampai sakit saudara. Dan mengadakan beberapa meeting dengan majelis dan gereja yang kami layani, dan juga meeting dengan beberapa leader hamba Tuhan yang kami layani. Of course. Nah, kalau saya bisa bilang, saya melakukan itu dengan saya bersama dengan istri saya yang mendampingi saya ya. Kita melakukan itu dengan murni, hati yang murni karena kita mau memberitakan Injil. Nah saudara, kalau saudara melakukan sesuatu yang baik, menabur dalam roh, menabur dengan motivasi yang baik, dengan murni, pasti akan ada tuaian, ya kan? Ada orang-orang yang diberkati, ada orang-orang yang sangat terdampak oleh pelayanan. Apa yang terjadi? Mereka kasih apresiasi. Waduh pastor, terima kasih ya, luar biasa. Saya ketemu sama lagi orang, terima kasih pastor, aduh menemplak saya. Terima kasih pastor, saya seperti dimentori. Terima kasih pastor. Nah manusia, kalau saudara mendapatkan pujian kira-kira 10-15 kali sehari, bisa enggak? Memang aku luar biasa ya gitu. Of course ngomongnya gini, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi dalam hati, segala kemuliaan bagi Rata gitu saudara ya. Ya kan? Ini saya mau cerita karena apa? Saya masih manusia. Coba saudara, apa hanya saya aja. Coba saudara dipuji terus gitu ya. Coba saudara dipuji 50 kali sehari. Kira-kira it gets to your head gak? Wah lumayan ini ya, lumayan. Memang aku luar biasa ya. Nah saudara, saya waktu mulai merasakan itu, saya mulai kayak gak nyaman dengan ini. Dan hati saya mulai bergumul. Tuhan kenapa ya kok bisa seperti ini? Nah ini perenungan buat saya. Nah tentu saja hasil yang baik, orang terberkati, itu dengan pelayanan yang kita lakukan, itu pasti. Gini ya saudara, nanti saya akan lanjut lagi cerita saya, pengalaman saya seperti apa. Hasil positif dari taburan perbuatan baik merupakan sebuah keniscayaan. Pasti. Kalau saudara menabur yang baik, pasti saudara akan menuai. Ini hanya masalah waktu saja. Karena Tuhan sudah memberikan mekanisme, dikatakan bahwa ayat 9b, pasti tuaian itu datang. Kalau kita semua melayani dengan hati yang murni, hasilnya orang terberkati, orang bertumbuh gara-gara pelayanan saudara. Kalau saudara menjadi small group leader, jadi usher, orang akan apresiasi. Dan orang akan melihat
Ini luar biasa. Tetapi saya mau tanya, apakah hasil yang baik, kesuksesan pelayanan, kesuksesan dari bisnis, pertumbuhan dari hasil jeripayah kita bisa menjadi motivasi? Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, kita harus mengklarifikasi ini, saudara. Karena seharusnya begini, menuai hasil seharusnya bukanlah motivasi, melainkan hanya konsekuensi. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan tuaian atau upah tersebut. Kalau misalnya saya harus bertobat, waktu saya menemukan hati saya ternyata mulai nyaman dan mulai menyukai semua pujian-pujian itu. Karena nanti kalau saya melakukan sesuatu taburan yang baik, saya mau melakukan sesuatu yang baik supaya saya dapat upah. Apa bedanya saya dengan menyembah berhala? Kalau saya misalnya khotbah supaya saya dapat pujian dari Pak Chandra, maka saya sebenarnya sedang mendapatkan pujian untuk ngasih makan berhala saya. Ngasih makan kedagingan saya. Maka saya sedang, meskipun kelihatannya saya berkhotbah, tetapi saya sedang menabur dalam daging. Itulah sebabnya menuai hasil seharusnya bukan motivasi. Tetapi itu adalah konsekuensi. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan tuaian atau upah tersebut. Karena dalam kedaulatan Allah itu sudah pasti prinsip tabur tuai itu terjadi. Setiap perbuatan baik dengan motivasi yang murni pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan dan biasanya menghasilkan buah yang baik. Nah, lantas apa motivasi yang benar di balik semua taburan perbuatan baik kita? Disinilah kita perlu melihat lagi kepada teks kita. Di Galatia 5 ayat 24, kita baca pelan-pelan. Ayat 24, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara lihat ini berhubungan dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 3, baca sama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, baca sama-sama. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau saudara lihat di surat Paulus dan kepada jemaat di Kolose, Paulus selalu menasehati kita untuk selalu memandang kepada Kristus dan karya salibnya. Why? Kenapa? Why is it so important? Kenapa? Karena hati kita ini begitu tricky, begitu licik. Karena siapa yang berinisiatif yang lebih dulu menabur dalam hidup saudara? Siapa yang sudah menabur kebaikan? Siapa yang sudah memberikan anugerah? Siapa yang lebih dulu menunjukkan kasih kepada kita manusia yang berdosa? Itu adalah Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Bukan pada waktu kita bertobat, tetapi ketika kita masih berdosa. Kenapa Rasul Paulus suruh kita memandang kepada Kristus? Karena Yesus adalah penabur yang sempurna, yang terus menabur hidupnya demi menebus saudara dan saya. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak dengan memikul beban terbesar yang menghancurkan, menaati hukum Allah namun mati dihukum, menggantikan kita demi menghapus hukuman dosa atas kita sehingga tidak ada lagi, there is no more condemnation, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah pemberi yang paling murah hati yang membuat kita yang miskin rohani menjadi kaya, bukan kaya materi tapi kaya secara rohani melalui kemiskinannya. Yesus terus menerus menabur dalam roh, hidup dalam kebenaran yang sempurna, menuai kemuliaan kekal bagi saudara dan saya. Sehingga di dalam Dia kita semua dimampukan hidup bagi kemuliaannya. Apa yang menjadi pahala kita? Bukan hasil tuaian, pahala kita adalah Yesus. We get Jesus. We get God Himself. Dia yang bersama dengan kita. Tuaian itu adalah sesuatu bonus yang receh. Tetapi yang paling indah, yang paling mulia itu tidak lagi jauh. Sang penabur itu sudah menabur hidupnya. Supaya saudara dan saya bisa bersama, berjalan. Sehingga dia bisa bilang, I will be with you. Aku akan bersama dengan engkau.
Saya akan mengutip quote Tim Keller, dibilang begini. Religion says, earn your life. Secular society says, create your life. Agama mengatakan, dapatkan hidupmu dengan amal ibadah, melakukan perbuatan baik. Secular society, orang yang tidak percaya Tuhan berkata, hidupilah hidup semaumu. Yesus berkata, my life for your life. Hidupku bagi hidupmu. Kristus ingin berkata kepada kita, hidupku kuberikan bagimu. Can you see me in your business? Can you see me more beautiful than your business? Can you see me more beautiful than your family? Kristus hadir enggak jadi Tuhan atas kehidupan kita? Pada waktu kita melihat Kristus yang paling indah, hati saudara terkalibrasi. Hati saudara pasti akan kembali, ya Tuhan, Engkau yang paling indah. Sehingga pelayanan yang kau lakukan bukan lagi dimotivasi untuk dihargai orang. Tetapi karena engkau sudah memiliki hal yang paling berharga. Dia yang paling berharga, rela bayar harga untuk menebus saudara yang semestinya tidak berharga menjadi sangat berharga. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Itulah Injil. Pertanyaan reflektif. Kita menabur pikiran dan perbuatan di ladang yang mana? Daging atau roh? Di dalam setiap pikiran dan perbuatan siapa yang menjadi pusat hidup saudara? Apa yang menjadi motivasi hati kita? Mari sama-sama hari ini kita bertobat dari berpusat pada diri sendiri. Bergantung pada diri sendiri. Sebagai respons kita terhadap Injil, pandanglah kepada Yesus, Sang penabur sejati. Karena oleh taburannya kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, kita menerima penebusan. Mari sama-sama kita berdoa.